Kalau dari sisi kelemahan, menurut Mbak Ica punya kelemahan apa sih? Untuk kelemahan, saya termasuk orang yang sering berpikir terlalu berlebihan, atau biasa kita sering sebut dengan overthinking. Saya juga kadang sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menentukan suatu pilihan, dan saya juga termasuk orang yang sangat pelupa. Nah, terima kasih untuk interview pada pagi hari ini. Kalau nanti lolos ke tahap selanjutnya akan kita kabari maksimal dalam 1-2 minggu ke depan. Kelemahan, ya. Tadi Ica, jawaban kelemahannya apa tadi Ica? Terlalu sering Overthinking ya? Oh, overthinking. oke. Overthinking. Terus Ica menyebutkan beberapa overthinking. Terus kalau nggak salah yang terakhir tuh tadi eh, saya juga sering lupa gitu ya. Jadi ada banyak. Nah, teman-teman hati-hati. Kadang HR sengaja memancing kita dengan pertanyaan, coba sebutkan 3 kelemahan kamu. Atau coba sebutkan 5 kelemahan kamu. Nah, banyak yang terpacu dengan ini, terpaku dengan ini, sehingga dia berusaha menyebutkan kelemahannya sebanyak mungkin. Ada yang 3, ada yang 5. Kelemahan saya ini gitu ya. Banyak gitu rasanya gitu ya. Nah, teman-teman hati-hati ya. Sebetulnya pertanyaan kelemahan ini tujuannya bukan untuk nunjukin seberapa banyaknya kelemahan diri kita, bukan. Kenapa HRD menggunakan kata 3, kata 5 ya? Karena banyak pencari kerja yang tidak punya self awareness. Mohon maaf ya. Banyak pencari kerja yang tidak punya self awareness. Apa itu self awareness? Self awareness itu adalah kesadaran diri. Banyak loh pencari kerja yang nggak sadar kelemahan diri dia itu sebenarnya apa. Maka HR menggunakan kata 3, kata 5 itu untuk apa? Siapa tahu dari 3 yang disebutin atau dari 5 yang disebutin itu benar-benar salah satu atau salah duanya benar-benar yang jadi kelemahan dirinya dia. Ya. Kenapa HRD perlu tahu kelemahan diri kita? Kenapa teman-teman kira-kira? Kenapa HRD butuh tahu? Kenapa perusahaan itu butuh tahu kelemahan diri kita? Kenapa sampai hari ini masih ada pertanyaan itu? Mungkin banyak kalau kalian dengar konten kreator ada yang cukup kontra dengan pertanyaan ini ya. Karena dianggapnya ya eh, karena dianggapnya pertanyaan ini pertanyaan yang cukup kuno ya, pertanyaan yang jadul, pertanyaan yang harusnya sudah tidak ditanyakan lagi. Tapi gini teman-teman, ya, orang yang tahu kelemahan diri sendiri, ya, itu adalah orang yang ketika bekerja, dia bisa dengan mudah melihat apa yang salah atau apa yang kurang dari pekerjaannya. Dan ini penting di dunia kerja. Kalau teman-teman pernah menghadapi orang pada saat kalian bekerja atau kalian dalam organisasi, ada orang yang nggak pernah mau salah, nggak pernah mau dikasih tahu, itu tanda bahwa orang itu nggak punya self awareness. Itu tanda bahwa dia tidak memahami atau dia tidak mau menunjukkan kekurangannya dia. Padahal sebagai manusia, kita ini pasti punya kesalahan, pasti punya kekurangan. Dalam dunia kerja apalagi. Kenapa dibutuhkan sikap mengetahui, memahami ya, kita mau menerima kekurangan diri kita. Karena kalau kita kerja, terus kita nggak mau disalahin, akibatnya apa? Kalian sering mungkin di sini yang udah pernah kerja ketemu teman yang kalau disalahin dia ngeles. Oh iya Pak, bukan salah saya sih. Soalnya tadi mejanya sih ini kayaknya mejanya terlalu tajam, jadinya ini kena ke alatnya, jadi alat saya rusak. Ya, ini kenapa kok bisa patah? Iya Pak, ini sebenarnya saya udah taruh dengan benar. Tapi tiba-tiba selangnya ini selangnya jatuh sendiri. Selangnya jatuh sendiri ke lantai patah. Pernah nggak ketemu sama orang yang kayak gitu? Ketemu sama tim, ketemu sama orang yang kalau kerja nggak mau disalahin, ya. Nah, itu dan itu nyusahin, ya. Kalau dia tidak mau menerima kekurangan diri dia, kalau dia tidak mau apalagi memperbaiki, guys.
Ya, kalau dia tidak mau menganggap dirinya salah, tidak sadar bahwa dia salah, gimana mau memperbaiki kekurangan itu? Itu kenapa pertanyaan itu sampai hari ini masih ada, ya. Untuk melihat apakah kamu punya kesadaran diri, apakah kamu bisa menerima kekurangan dirimu sendiri. Karena dalam dunia kerja itu sangat penting, mengurangi drama. Kalau salah ya salah. Ya Pak, mohon maaf, saya teledor. Harusnya sih saya pegang ini dengan baik, jadi nggak jatuh. Mohon maaf kalau memang ada hukuman buat saya siap menerima hukuman. Gentleman lah begitu harusnya, ya. Nah, orang yang punya kualitas ini itu nggak banyak. Makanya kalau kalian jadi orang yang bisa nunjukin self awareness kalian dengan baik lewat pertanyaan ini, itu jadi poin, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kelemahan yang kita sebutin selama ini adalah kelemahan yang benar-benar kita punya? Itu yang jadi masalah. Banyak di antara kita pada saat kita menyebutkan kelemahan, ya, itu bukan sebenarnya yang ada pada diri kita. Kadang itu cuma jadi sebuah spontanitas, ya. Kita sebutin sesuatu sebagai sebuah spontanitas yang kita anggap, oh, yang penting saya nyebutin kelemahan diri, mau itu benar atau enggak. Ini yang banyak kejadian. Ya. Nah, kalau di kelas karir saya ngajarin bagaimana teman-teman memiliki self awareness. Bagaimana teman-teman itu tahu, oh sebenarnya apa sih yang kurang dari diri saya? Lewat apa? Lewat introspeksi namanya. Kita menggali pengalaman kita di masa lalu. Kita mengintrospeksi diri kita. Kita mengevaluasi diri kita. Kita melihat sebenarnya saya itu banyak kesalahan atau saya itu sering salah pada hal apa sih? Dan itu nggak masalah, teman-teman. Kalau emang kita sering salah pada titik itu, itulah kelemahan kita. Ya, dan itu nggak apa-apa. Kalau HRD tahu, sehingga kita akan ditempatkan pada tempat yang mungkin tidak akan terlalu mengekspos kelemahan kita itu. Contoh misalnya, kalau kalian lemah sama angka-angka, saya nih, kalkulus saya nilainya D sampai saya lulus. Di transkrip saya nilai kalkulus saya D, teman-teman. Kenapa? Karena saya sangat tidak menyukai matematika. Jadi kalau saya ya kerja dan perusahaan ngasih saya posisi yang di situ ada hitung-hitungannya, ya saya bisa gila teman-teman ya. Saya nggak akan tahan lama di sana. Tapi kalau saya dikasih kerjaan yang sifatnya lebih ke komunikasi, lebih ke bagaimana cara bersosialisasi dengan orang, melakukan presentasi, nah ayo ya. Jadi dengan HR tahu kelemahan kita, dia juga bisa melihat apakah kita cocok nggak sih sama pekerjaan ini. Gitu loh teman-teman. Nah jadi kita harus benar-benar tahu, paham, sadar sama kelemahan diri kita. Tadi saya mention tuh, kalau kelemahan diri saya apa? Salah satunya adalah saya tidak menyukai angka dan saya lemah di situ. Ya, kenapa? Buktinya buktinya jelas. Saya punya nilai kalkulus di transkrip saya D sampai hari ini ya. Dan itu adalah sebuah bukti yang valid. Saya nggak ngomong itu karena sebagai lip service aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kebetulan Coach Teddy harus bekerja di pekerjaan yang ada angkanya, misalnya harus ngitung sesuatu gimana? Ya mau nggak mau saya pakai Excel atau pakai kalkulator. Karena saya nggak mau salah. Saya nggak akan berusaha menggunakan otak saya untuk mencoba-coba berhitung dan merasa bahwa dan meyakinkan diri saya bahwa saya bisa enggak. Karena saya tahu saya lemah di situ. Jadi solusinya apa kalau misalnya kamu ketemu kerjaan yang ada hitungannya? Ya udah pasti antara pakai Excel atau saya pakai HP saya untuk ngitung. Sesederhana itu, ya. Dan itu benar-benar terjadi di saya. Pertanyaannya, Ica dan teman-teman yang lain, apakah ketika kalian menyebutkan kelemahan selama ini benar-benar terjadi atau enggak? Itu, ya. Nah, nanti Ica bisa dicari lagi eh, sebenarnya apa sih yang kurang dari dirinya Ica itu? Yang kalau misalnya eh, saya itu kalau gampangnya gini teman-teman ya. Saya kasih tips satu sederhana yang paling mudah. Coba ingat kejadian di masa lalu di mana kalian itu sering sekali mendapatkan komentar, khususnya komentar negatif ya, tentang sikap atau sifat atau karakter diri kalian. Contoh kayak kayak misalnya nih ya, saya ada satu lagi saya tuh. Selain dari saya orangnya lemah terhadap hitungan, saya itu orangnya pelupa. Nah, pelupa saya itu pelupanya parah, teman-teman. Sampai ibu saya sendiri itu ngomong ke saya begini,
Kamu kalau kepala kamu nggak nempel sama leher, udah pasti ketinggalan. Karena lupanya saya itu ketinggalan barang. Kalau saya bawa barang yang baru, misalnya saya baru beli sesuatu, atau ini jarang saya bawa, terus saya pegang, terus saya bawa keluar. Nah, kalau saya jarang bawa, itu mungkin saya frekuensi bawanya itu mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali. Itu kalau saya nggak ingat-ingat teman-teman, itu bisa ketinggalan. Kejadiannya itu dari kecil waktu saya SD, yang sering hilang itu topi sama dasi. Jadi waktu SD, waktu kecil upacara bendera kan tiap hari Senin, bawa topi, bawa dasi. Dan itu kan hanya hari Senin. Saya nggak bawa tiap hari kan, tiap Senin doang. Dan itu selalu bisa dibilang 70% hilang dasi saya. Selama saya sekolah, ya, itu 70% dasi topi saya itu hilang. Kenapa? Iya, karena tiap kali habis upacara misalnya, saya selalu naruhnya sembarangan. Kalau nggak dibawa laci hari ini, besok tiba-tiba jalan ke kantin saya taruh, terus saya lupa bawa lagi gitu. Dan nggak ada lagi gitu besoknya. Dan saya sering banget ganti topi sama dasi. Sampai ibu saya bilang, kamu kalau kepalamu nggak nempel sama leher, ya jangan-jangan tinggalan juga. Nah itu, ya. Ada nggak kalian pernah ngalamin situasi orang ngasih komentar, ya, atau kalian dikasih masukan sama orang, kamu tuh orangnya gini loh, kamu tuh kok gini gini terus sih, kamu kok begini sih, kamu orang komplain sama diri kamu karena sesuatu, kamu inget-inget deh, saya yakin pasti ada. Siapa tahu itu kekurangan kamu, ya, yang real, yang sebenarnya yang kamu punya, tapi kamu nggak sadar. Nah itu ya, nanti coba diingat-ingat lagi, Ica, siapa tahu ketemu, nanti kalau ketemu kayak tadi tuh, ya, ceritakan, lalu kasih tahu solusinya apa, oke? Gitu. Thank you ya Ica. Ya, terima kasih banyak ya, Kon, Sama-sama. atas Yuk, masukan. sama-sama.